Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Hamidah, mahasiswi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiolinguistik. Saya mengambil 3 materi mengenai sosiolinguistik, yaitu yang pertama, pengertian sosiolinguistik, perbedaan sosiolinguistik dan pragmatik, dan yang ketiga, topik kajian sosiolinguistik. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, yang mana sosiologi memiliki definisi, yaitu kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan linguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa, atau dapat dikatakan bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Materi yang kedua yaitu perbedaan antara sosiolinguistik dengan pragmatik. Konteks dalam sosiolinguistik yaitu menjabarkan dan menguraikan situasional pemakaian bahasa yang lengkap sebagai fungsi bahasa untuk menyampaikan pesan kepada lawan tutur. Sosiolingwistik ini lebih tertarik mengamati variasi bahasa seperti dialek, sosiolek, sebagai refleksi keberaneka-ragaman daerah asal, usia, jenis kelamin, status sosial, dan lingkungan sosial masyarakat penuturnya. Lain halnya dengan pragmatik. Konteks dalam pragmatik yaitu mengungkap implikatur atau mengungkap maksud yang terkandung dalam tuturan seorang penutur. Nah, pragmatik ini mempelajari berbagai wujud bahasa sebagai refleksi keberagaman maksud penuturnya. Materi yang ketiga yaitu topik kajian sosiolinguistik. Dalam ilmu sosiolinguistik terdapat 3 topik utama kajian sosiolinguistik. Yang pertama, konteks sosial dan kebudayaan. Yang kedua, hubungan antara ciri kebahasaan suatu bahasa dan faktor sosial dan kebudayaan. Yang ketiga, yaitu fungsi sosial bahasa dan penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Berdasarkan ketiga topik utama tersebut, maka sosiolinguistik mengkaji topik-topik khusus. Yang pertama itu ada bahasa. Bahasa merupakan dialek-dialek yang penutur-penuturnya saling memahami maksud tuturan. Nah, di dalam bahasa ini terdapat idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Yang pertama itu ada idiolek. Idiolek itu variasi bahasa seseorang, atau mungkin dapat dikatakan ciri khas seseorang. Saya mengambil contoh YouTuber Indonesia yang namanya Atta Halilintar. Pada saat itu ia dikenal dengan kata asyap karena dia sering menggunakan kata itu dalam YouTube-nya. Nah, maka dari itu banyak orang yang mengenal dia itu dengan kata asyap. Nah, itu merupakan suatu ciri khas yang ada pada Atta Halilintar ini. Contoh lainnya itu mungkin ketika kita mendengar seseorang tanpa kita lihat, kita dapat mengenali suara itu karena ya itu tadi ciri khasnya. Dia setiap orang itu memiliki idioleknya masing-masing. Kita dapat mengenal siapa pemilik suara itu. Yang kedua ada dialek. Dialek merupakan variasi bahasa yang dimiliki sekelompok orang. Dialek itu ada dialek geografi, ada dialek sosial, dan ada dialek disebabkan karena waktu atau kronolog. Dialek geografi itu orang yang tinggal di lokasi yang sama cenderung memiliki variasi bahasa yang sama. Meskipun setiap individu itu memiliki kekhasannya tersendiri, namun kekhasannya itu dimiliki oleh sekelompok orang berdasarkan geografi tersebut. Kita mengambil contoh bahasa Jawa. Bahasa Jawa di Serang dengan bahasa Jawa
di Jogja, bahasa Jawa di Surabaya berbeda, ataupun bahasa Sunda di Serang ataupun bahasa Sunda di Bandung tentunya berbeda. Kemudian dialek sosial atau sosiolek. Sosiolek ini dialek yang dipengaruhi berdasarkan oleh strata sosial. Misalnya bahasa orang yang berakademik, bahasa orang yang berpendidikan dengan bahasa orang jalanan itu berbeda. Yang ketiga ada dialek kronolog. Maksudnya dialek kronolog itu dialek yang disebabkan karena waktu. Contohnya, bahasa Indonesia zaman sekarang dengan bahasa Indonesia pada zaman Soekarno, pada zaman tahun 90-an itu berbeda. Karakteristiknya berbeda gitu. Ya, setelah dialek ada ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan istilah untuk dialek yang disebabkan oleh karena faktor komunikasi. Misalnya faktor penutur, tempat bicara, dan tujuan bicara. Selanjutnya topik khusus sosiolinguistik yaitu ada repertuar bahasa. Repertuar bahasa adalah semua bahasa atau semua ragam bahasa yang diketahui dan dipakai seseorang. Ada seseorang yang mengetahui satu bahasa pertama, kemudian dua bahasa pertama dan bahasa yang kedua, dan bahasa ketiga yaitu bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Selanjutnya ada masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah istilah sosiolinguistik yang diajukan untuk mengacu pada kelompok penutur bahasa tertentu yang secara linguistik sama dan memiliki sikap yang sama terhadap bahasa tersebut. Dalam hal ini, contohnya para penutur bahasa Inggris di Inggris, para penutur bahasa Inggris di Amerika, para penutur bahasa Inggris di Australia. Mereka merupakan satu masyarakat bahasa yang sama. Meskipun para penuturnya tersebar di wilayah-wilayah tersebut, namun dianggap satu masyarakat bahasa yang sama karena kesamaan kode bahasa dan kesamaan sikap bahasa. Selanjutnya ada kedwibahasaan dan keganda bahasaan. Nah, istilah ini dipergunakan untuk dua konsep, yakni bilingualitas dan bilingualisme, yang mana bilingualitas merupakan kemampuan seseorang mempergunakan dua bahasa, sedangkan bilingualisme kebiasaan seseorang menggunakan dua bahasa. Dalam kedwibahasaan ini terdapat istilah yang namanya kontak bahasa, yaitu penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Selanjutnya ada fungsi kemasyarakatan dan kedudukan kemasyarakatan bahasa, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa di dalam masyarakat. Karena itulah muncul istilah bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa pendidikan, bahasa keagamaan, dan bahasa kelompok. Kemudian ada penggunaan bahasa dan laku bahasa, dibicarakan unsur-unsur di dalam tindak bahasa dan pilihan bentuk dan pilihan ragam bahasanya. Berikutnya yaitu ada sikap bahasa. Sikap bahasa adalah topik sosiolinguistik yang membicarakan sikap seseorang terhadap suatu bahasa. Garvin dan Mathiot pada tahun 1968 merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu yang pertama kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang kedua kebanggaan bahasa atau language pride, yang ketiga kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Ciri yang pertama yaitu language loyalty atau kesetiaan bahasa, maksudnya mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan bila perlu mencegah adanya pengaruh dari bahasa lain. Yang kedua yaitu kebanggaan bahasa atau language pride. Maksudnya yaitu mendorong seseorang mengembangkan bahasanya dan menggunakan
bahasa itu sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga yaitu kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Maksudnya yaitu mendorong seseorang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Selanjutnya ada perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa adalah upaya yang dilakukan lembaga penutur atau lembaga yang dibentuk oleh penutur untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya bahasa itu berkembang memenuhi fungsi yang diharapkan gitu. Caranya itu mungkin dapat menambahkan kosakata, menambahkan ejaan atau pembuatan kamus. Nah, selanjutnya ada interaksi sosiolinguistik. Interaksi sosiolinguistik ini mengenai seseorang yang memiliki kemampuan di luar kemampuan linguistik, yaitu seperti kemampuan komunikatif dan kemampuan memahami makna yang sebenarnya dari unsur-unsur kebahasaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya ini membicarakan hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Misalnya dibicarakan apa yang disebut relativitas kebahasaan. Setelah saya memaparkan dari pengertian sosiolinguistik, perbedaan sosiolinguistik dan pragmatik, dan topik kajian sosiolinguistik, di akhir video ini saya akan sedikit memaparkan manfaat kita mempelajari sosiolinguistik. Sosiolinguistik kan merupakan ilmu bahasa dan ilmu bahasa yang digunakan di dalam masyarakat. Ini kita dapat mengambil manfaatnya itu setelah kita mempelajari penggunaan bahasa di dalam masyarakat, maka dengan sendirinya kita akan terlatih untuk menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya, karena bahasa itu sangat kontekstual. Kita dapat menyesuaikan berbagai kondisi sosial tempat kita hidup. Tentu saja kita dapat berbicara di keluarga, masyarakat, atau di tempat tongkrongan dengan cara yang berbeda dan dengan porsi yang tepat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.